Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu Alhamdulillah wassalamu ala wassalatu wassalamu Rasulillah ala Rasulillah wa wa ala ala alihi alihi wa wa ashabihi wa man sahbihi walah. wa Wa man wala wa ba'du. ba'du. Berjumpa lagi Alhamdulillah, pada bersama kesempatan ini saya kita dalam materi As-Saqafah bersyukur pada Allah Islamiyah. atas segala karunia yang telah Allah Saya ingin berikan kepada kita mengingatkan semua, bahwa sehingga kita saat materi ini kita bisa bertemu disarikan dari kembali kitab dalam yang diterjemahkan ke belajar bahasa Indonesia, apa Saqafah bentuk Islamiyah. komitmen saya kepada Islam, Mudah-mudahan anak yang sekalian dalam bahasa Arabnya adalah Madza ya'ni intima'il walafiat Islam. dan tetap selalu berupaya melakukan adaptasi kebiasaan baru, tentunya dengan tetap memakai masker, senantiasa mencuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, pelajaran kita adalah Saqafah Islamiyah. Anak sekalian, Ustadz ingin mengingatkan ulang bahwa materi kita diambil atau disarikan dari buku bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karangan Fathiakan, dengan judul Apa Bentuk Komitmen Saya kepada Islam. Buku ini dijual di toko buku yang ada di Indonesia, makanya sambil menunggu kembali ke pondok bisa untuk membelinya. Adapun asli buku ini judulnya Madza ya'ni intima'il Islam, karangan Muhammad Fathiakan. Anak sekalian yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai serta Allah muliakan, mengingatkan ulang tentang materi yang pernah disampaikan, yaitu Di bagian pertama adalah apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Saya ulangi lagi. Bagian ini pertama yang akan kita bahas memiliki beberapa poin. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. kepada Islam. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. punya komitmen. Yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima, saya harus mampu mengalahkan nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok Islam. Inilah bentuk komitmen Muslim kepada Islam, memiliki 6 poin. Yang ketiga, maka agar menjadi Muslim yang sejati dalam berkomitmen kepada Islam harus memenuhi 6 poin ini. Keluarga dan rumah tangga saya. Diulangi, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima adalah saya harus mampu mengalahkan nafsu saya. Saya harus mampu mengalahkan nafsu saya. Dan poin terakhir yang keenam, saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Saya harus yakin bahwa hari esok milik Islam. Inilah 6 poin bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Saya ulang lagi, inilah bentuk komitmen Muslim kepada Islam. Semoga kita semuanya mampu melakukan hal ini agar memiliki karakter yang komitmennya kepada Islam kuat. Baik anak sekalian, bahasan kita sekarang insya Allah akan membahas poin pertama, yaitu saya harus mengislamkan akidah. Baik, yang pertama saya harus mengislamkan akidah saya. Alhamdulillah, poin ini pada minggu kemarin sudah dijelaskan. Bentuk pertanyaan nanti adalah 10 poin. Bagaimana Insya Allah agar berikutnya kita akan melanjutkan pada poin yang ke-11, yaitu bahwa pendapat generasi salaf atau generasi yang terdahulu lebih layak diikuti pendapatnya. Atau sebutkan beberapa. Kita harus yakin bahwa pendapat generasi salaf, generasi dahulu, lebih layak diikuti untuk menyelesaikan masalah takwil dan ta'til dan menyerahkan pengetahuan atas makna sifat-sifat tersebut kepada Allah SWT. Di sisi lain, interpretasi sifat-sifat Allah, kaum mukhalaf atau kaum yang
Sekarang sebagai upaya tidak bisa dijadikan dalil untuk mengkafirkan pendapat salaf dan tidak bisa disebut fasik. Artinya bahwa dalam asma Allah ada nama yang hampir sama, bahkan sama dengan manusia, maka hal ini kita bisa ditawilkan dan dita'tilkan. Tawil itu seperti yadullah wa qaidihim, tangan Allah ya. Maka para ulama mentakwilkan, artinya menerjemahkan bahwa tangan Allah artinya adalah kekuasaan Allah. Al-Anbiya ayat 22. Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihi ma'aliyatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil 'arsyi amma yasifun. Sekali lagi, inilah dalil yang menguatkan bahwa kewajiban seorang muslim agar menjadi muslim sejati dalam berakidah adalah percaya bahwa pencipta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Yang ke-12 adalah menyembah Allah dan tidak musyrik. Seorang muslim harus menyembah Allah semata dan tidak boleh menyekutukannya dengan satu apapun. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. An-Nahl ayat 36. Poin 13, hanya takut kepada Allah. Seorang muslim hanya takut kepada Allah dan tidak pernah takut kepada apapun selain Allah. Lalu rasa takut itu menjadikan motivasi yang mendorong agar menjauhi segala sesuatu yang dimurkai dan diharamkan Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur ayat 52. Poin yang ke-14, selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Seorang muslim hendaknya selalu mengingat Allah dan senantiasa berzikir kepadanya, karena dia menjadi wahana berfikir dan bicara menjadi momentum berzikir. Zikir adalah obat jiwa yang manjur dan senjata yang paling ampuh bagi seorang muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Baiklah, yang ke-15 adalah hanya cinta kepada Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Yang teks ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Baik, selanjutnya yang ke-16,
tawakal kepada Allah dalam segala hal. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Lalu sekalian, yang ke-17, bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran surat An-Nahl 8 ayat. Yang ke-18, selalu mohon ampun kepada Allah. Sebagian firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan dan menganiaya diri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatkan dari Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat An-Nisa ayat 110. Itulah 10 demikian saja, sampai berjumpa pada berikutnya. Selamat belajar kepada Islam dalam berakidah. Semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini. Amin. Sampai jumpa amin. lagi di saat berikutnya. Demikian. Mohon maaf. Belajar. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.